Kutanya dulu. Nggak Kedatangan usah. yang kedua belum. Lalu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus untuk mendirikan Kristen? Saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah itu dalil itu namanya. Begini tidak. Begini Bang Suma. Moderator sportif Bagi dong. orang Kristen sportif. Sekali lagi, Bang. Bagi Sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah Bang, silakan. Ya udah. Biarkan. Enggak enak kalau Begini, tidak Bang, dilampiaskan kita kalau- ketawanya, Bang. Nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, piaskan. Iya, betul. Kita kalau sebagai orang Kristen, Bang, begini. Bagi orang Kristen, tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa itu firman Roh Tuhan Kudus, Bang? Apa itu Iman Roh Kudus? Kristen. Apa itu Roh Kudus, Saya Bang? tidak terlalu mau bicara ke situ, Bang. Itu akan melenceng. Saya cuma Apa mau sih? jelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus, orang Kristen. Silakan. Saya tanya, apa itu Roh Kudus? SIM? Bang STNK? Sparta, tengok dulu sekeliling ada masa nggak? STNK? Begini, Bang. BPKB motor? Apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu. Apa itu Roh Kudus? Bang Suma tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi Iya, kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa ada itu Roh namanya Kudus? Trinitas. Makhluk halus. Trinitas. Jadi tercela lah Bang Suma itu. Cuma begini Bang, begini. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5. Ada berapa agama? Minimal 5. Bukan 6. Ya 6. 6 bro. Tambahin Kau lagi. cuma, Nah, itu kau, abang kau salah. cuma diam Tambah dulu, 7. kasih kesempatan orang ngomong. 6. Kemudian begini Ya. Bang. Abang kan lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia Saya didirikan lahir itu tahun sudah banyak berapa? agama. 2003. Nah, terus? Baru kemudian begini Bang, abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjustis agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja, Bang Melantik Suma. anak orang jadi Saya Tuhan. memang bukan Lebih Tuhan. parah itu. Saya manusia. Tidak Bang, Anda tidak boleh mencap orang salah. Anda Misalkan itu Anda bukan tapi Tuhan, Anda sportif. manusia Lihat biasa. dulu kalau dijelaskan. Begini, Cuma di Kitab Anda Indonesia ini sendiri. hidup Kenapa Anda bantah beragama. kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan, mutlak keputusan Ya sudah, kalau Tuhan. begitu jangan Tidak ajarkan ada- agama Anda ke tidak Islam-Islaman. ada manusia itu Bang, makanya itu Ya Kristen lain makanya Bang. agama Makanya Anda jangan dipukul Anda rata. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini Bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberi tekan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak Bang. Ya, tapi kenapa Kalau dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan jujur? mau masuk Kenapa? Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, cara Bang jujur? Suma, Kenapa? Orang-orang ini beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau abang Bibelmu, pukul rata, saya bukan mau ke orangnya. Kristen. Bibelmu, lembaga Aduh Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, Lembaga jadi Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan itu kesalahan ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah, Abang? sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan, Urus juga hentikan. dong kitabmu, jangan urusi kitab orang. Oh, nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, tidak ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga lah nenek moyang pertama-tama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang karisting, tidak ada nenek moyang saya makan babi, nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bontrok gitu loh Bang Zuma? Loh, karena dulu orang Islam itu masih tidur, belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok. Kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur. Tidak, saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi pemurtadan. Paham? Enggak juga kali. Enggak juga, enggak juga, enggak juga. Lalu apa tujuannya kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tertulis ke Islam-Islaman Bang Kitabmu kau Zuma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu Alkitab? Ya dari kekristenan lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab? Dari mana dasarnya? Ya, Dari dasar laut. ya udah kamu ke laut lah. Kamu
Kamu ke laut, kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Pertanyaan Anda itu Apa nangis? Kayak apa? Kayak Nangis. Kayak kecebong pertanyaan kau itu Bang Zuma. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Bukan Kamu sendiri, bingung. kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu Tidak sendiri juga korban kali. pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen coba? Ya, justru saya Ada bertanya, ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak Kristen ada. pingin Tidak. kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak ada saya yang apa-apa, bertanya. Bang Zuma. Hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hindu-Hinduan. Ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak ada rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran. Zalim, zalim, zalim. Illal ladina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kitab kalian. Kalian masih saja menamai Bible dengan sebutan Alkitab. Kenapa Saya harus turun dulu masuk ya. ke ranah Islam? Saya turun dulu teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua setiap perkataan yang terlontar dari lisan Bang Zuma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai, kutanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kitabmu sebagai Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang aja kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes. Sekalian aja. Nggak usah malu-malu ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan, silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami, silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7. Al-Quran Timotius. Al-Quran Roma. Bolehkah kita bertanya ini, Bos? Al-Quran Bos. Filipi. Oh, Bapak Bos. Al-Quran Markus. Kalau itu yang bisa membuat kalian Saya sempurna mau menyamar, bertanya dulu nih, silakan Bapak Anda Bos. pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah Silakan. Anda itu sudah penistaan. Anda sudah mengambil Allah. Juma ngomong Tuhan Juma Allah ngomong Bapa, kayak, gimana ya? Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Aduh, Kudus. Bang, Anda Zuma ngomong sudah tidak ada ambil, habis-habisnya. Anda sudah Tidak ada dikasih orang rampas. bertanya. Kurang apa iya. lagi? Juma Kurang apa ngomong nggak lagi? tersurat gitu. Kurang Cuman apa ada di lagi? otaknya, di Nama mulutnya, Tuhannya umat biar Islam kita kalian kesempatan sudah mau apa? bertanya. Jangan Yesus ngomong adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran Tadi lagi nih yang muter sini tersisahkan. Marilah teman-teman pada hari Minggu Aduh, yang kudus Bang, ini bahas kita lah membaca Al-Quran, mungkin pada Al-Quran yang Muslim, Markus. nggak usah bahas Udah, pakai sekalian. Cuman inilah Biar cara kalian Juma, puas. cara Juma untuk memurtadkan orang ya gini. Ambil. Kalau itu membuat Halo, kalian saya mau puas. bertanya ini, Bos. Ambil. Halo Bang Juma. Ambil. Bang Juma. Ambil. Kasih Ambil, mau Bang Juma, bertanya bisa Ambil dulu. kita Al-Quran, jangan setengah-setengah Alkitab. Jangan, ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang Sampai- diterangkan ketika Aku Yesus dulu yang ngomong berkata dulu, di aku dalam ngomong dulu. Al-Quran Dengar dulu, dengar Yohanes. dulu. Agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah. Selalu aja merasa benar. Selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding. Tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalian menganggap Bang Suma penghujat. Bang Suma itu
perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa nggak ambil kata Al-Quran sekalian? Kenapa? Hah? Malu? Coba sebut, coba. Al-Quran Yohanes bab 7 nomor 8. Nah, coba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebutlah kayak gitu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami bodoh di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil curian kalian itu. Bagaimana Yang tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Bagaimana kita Supaya mau otak memberikan kalian pertanyaan? itu berfungsi. Bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Juma Ayo, berkuar-kuar. saya terus ingin Juma mendengarkan bilang cara Juma sebagaimana memalingkan yang orang. tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Silakan, saya ingin dengar. Semua, Ayo, Edis undang kau di komalnya semua. coba. Coba sebut. Zuma, diundang Edis kau di komalnya. Mumpung dia live itu. Gak ada yang lebih berbobot, bro. Ayo Zuma. Kalau Tanya, hanya Bang. kotoran Host gini, ini, Bang. Itulah yang nggak berani, itu nggak berani. Enggak, Zuma, minimal mumpung. pendeta lah teman-teman. Jangan buat Masa malu kita kok orang anggap saya. kotoran bro? Itu kau Iya, juga bahasamu yang tidak ini. Jangan- Masa Zuma. Jangan buat malu. Ini Sama sang legendaris kau berani. sebentar dulu. Zuma. salah itu kalau kau anggap kita kotoran. Kau mau Yang terus lain kita. lah, minimal Naik pendeta dulu, lah. Bahasa Satu teologi bukan lah begini, minimal. begini. Kita salah kalau begini, saya ngapain? berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh Paus Vatikan. Kalau cuma kayak Edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? nah. Ilmu tidak ada Salah, nih. itu pandangan Bang Suma, itu pandangan. pakai tai, Begini, saya Suruh bertanya Paus begini. Vatikan diskusi dengan saya. Sang debaters. Saya mau bertanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Tadi kan- Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16, nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit, maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih pakai Bila kursi corona roda, aja Cak kita Ayu. tidak bisa dapat Juma, cara juga Juma. dari Saya menilai ilmu kamu Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya, silakan, tidak apa-apa. Dengan cara pengajaran kamu. Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Bima, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. ngomong besar. Jangan hanya ngomong besar, Salon besar di kepala, tempat besar saya di tutup badan, kalau besar di hari harta. Sabtu. Jangan nyamar-nyamar Jangan Yahudi lah. menghina, jangan membuat Kemana-mana malu nyamar orang Yahudi, Muslim. Buat udah gitu malu. nyamar Islam. Jangan membuat Pakailah malu sendiri orang Muslim. identitas Jangan kekristenanmu buat malu itu. dirimu sendiri. Alamak, Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Salam. Assalamualaikum. Begitu dicek Kristen. Kirain Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Kamu Pakailah, Muslim yang pakailah. tidak punya akhlak, saya Pakai katakan. simbol agamamu, pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat Muslim, memalukan umat Muslim Anda itu. Yang saya tahu yang malu orang Cuman Kristen. anak-anak pesantren yang baru-baru sekolah pesantren suka sama Bang Juma. Coba tenang. Teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini ibu-ibu yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi ibu itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan jawab. curhat ya. Jangan curhat ya. Kalau nggak mau Oh, diskusi, nggak bakalan curhat mending, seperti kayak orang apa curhat. mending nonton Rugi aja deh. di bawah. Ya sudah, ini Satu-satu. ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku,
tolong terangkan ke kami Memalukan dari umat mana Kristen mengambil kata Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar-nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Kamu diam biar ngomong lah. Bang Juma. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya, silakan oleng dulu, silakan. Oleng kapten, silakan. Lari kabur. Nah, baru. Oke, kau dengar ya Bang? Iya, saya dengar. Silakan. Agama kan apa ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak membanding-bandingkan sesama itu nggak ada Bang. Jadi aku ya Kristen ya, abang Islam. Islam itu baik, Kristen itu baik. Ngapain abang banding-bandingkan? Kalau memang abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama Udah, Islam. diam. Ya, ini saya sudah ajarkan. Jangan Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa-bawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini saya sudah ajarkan umat Islam. Ini, wahai umat Islam, hati-hati ketika ada orang datang menjual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam yang saya sampaikan. 2.000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Tuh. Wahai umat Islam, hati-hati. Sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan, orang-orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian. Jaga anak-anak kalian. Jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab. Banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah. Banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil, mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati. Ini saya sedang menyuarakan kepada umat Islam. Kalau Anda keberatan, sanggah. Jangan Anda curhat. Di mana Bang Juma Yesus palsu? Kalau Nabi palsu ada. Oke. Baik. Saya ajarin, Anda bertanya, jangan Anda kemudian bilang, jangan bahas-bahas. Dengar, Yesus berkata dalam Matius 24, oke, nomor 22, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatanganku nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya.
Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku-ngaku Yesus di padang gurun. Yesus palsu itu datang ngaku-ngaku Yesus di dalam bilik. Sedangkan Yesus asli menurut Yesus asli datang nanti yang kedua kalinya ditandai dengan cahaya seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Semua sedunia orang tahu, bukan hanya bisikan-bisikan. Aku bertemu dengan Yesus loh. Bukan kayak gitu. Yesus datang kedua kalinya nanti semua orang tahu. Islam, Hindu, Buddha, ateis semua orang tahu. Ketika dia datang, maka bumi ini akan bergoncang kemudian dan datang kedua kalinya. Jadi yang datang di padang gurun itu, aku Yesus lah. Itu bukan Yesus. Itu palsu. Oke? Yesus berkata seperti itu emangnya ada setelah Yesus berkata seperti itu ada Yesus lain yang muncul? Kalau nabi Ada. lain ada, yaitu nabi Ada kamu Yesus. kan? Loh, Yesus palsunya, nabi palsunya bertemu dengan Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 26, 27. Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Di mana pertemuannya? Di padang gurun. Ketika Paulus menuju ke padang gurun Damsik, dia bertemu dengan Yesus palsu. Makanya diawali dengan pertanyaan apa oleh Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu Tuhan? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya. Hah? Kok ada Yesus di situ? Bukankah Yesus nanti datang kedua kalinya ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat? Kok ada Yesus nongol di situ di padang gurun? Itu siapa? Bukankah Yesus sudah berkata Hah? 3 hari kemudian dia akan bangkit dan menampakkan diri Itu. kepada mereka? Bung, Anda tahu Galatia itu ditulis tahun di atas tahun 52. Yesus terangkat ke langit itu tahun 33. Kejadiannya sangat jauh, puluhan tahun. Puluhan tahun. Galatia, Kisah Para Rasul itu ditulis tahun 50-an ke atas. Yesus terangkat tahun 30 sampai tahun 33 diantaranya. Jadi yang datang di Pulau Patmos, yang datang di dalam gurun menuju Damsik itu siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus mengatakan, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lukas 10:18. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya, tidak ada fisik Yesus. Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus nanti kalau dia datang lengkap dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Berarti yang datang kepada Paulus itulah Mesias palsu. Makanya coba lihat, setelah Paulus menerima pengajaran dari Mesias palsu, ajaran Paulus serong ke kiri meninggalkan hukum Tuhan yaitu Taurat. Bahkan Taurat hukum Tuhan disebut sampah. Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada Bani Israel disebut makhluk terkutuk. Coba. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba. Seperti Juma. Oh, saya Gitu bukan kan? domba. Saya tidak pernah mengaku saya Bani Israel Yahud rohani. Kristen itu yang mengaku sebagai pengikutnya Iya. Paulus. Juma itu kan serigala Bang Juma, domba. Bang Juma. Saya tidak pernah mengaku Yahudi. Halo, Yang Bang disebut Juma. domba Bang itu Juma. adalah Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku Bang sebagai Juma. Bani Israel. Saya tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Yang disebut Bang serigala Juma. penyamar domba itu adalah orang Yahudi, non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah kalian.
Bang Juma. Iya, cantik. Tujuan buat video buat siaran langsung kayak gini untuk apa ya? Untuk menyampaikan isi Al-Quran. Masa nggak tahu? Untuk menyampaikan isi Al-Quran saya. Menyinggung kepercayaan orang gitu. Kalau Anda tersinggung? menyampaikan isi Al-Quran, kenapa harus menyinggung kepercayaan orang masing-masing gitu? Kalau Anda misalnya tersinggung? menurut Bang Juma keagamaan orang itu Anda tersinggung? jahat atau jelek, kenapa Anda tersinggung? Bang Juma harus melarang itu? Kan dosa mereka. Kenapa Bang Juma harus meneruskan yang nggak urusan Bang Juma? Oke, baik. Saya jawab. Kalau agama Kristen itu sifatnya seperti agama Yahudi, tidak mencari pengikut, saya tidak ada masalah. Atau seperti agama Hindu, tidak mencari pengikut di luar mereka. Atau seperti agama Buddha, tidak mencari pengikut seperti Buddha, maka tidak ada masalah. Masalahnya muncul kemudian, Kristen adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada umat Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19, Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Injil kepada umat Islam. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Bang Juma ini saya rasa orangnya, Bang Juma ini saya mau bicara. Bang Juma ini saya rasa orangnya hebat, berbicara, menyampaikan sesuatu tentang agama. Saya jempol ya sama Bang Juma. Saya beragama Kristen, saya jempol sama Bang Juma. Tapi kalau, Makanya Anda cantik, karena Anda jempol Bang Juma. Coba Anda tidak jempol. Ya, terserah Bang Juma bilang apa. Tapi saran saya, Bang Juma itu kalau bisa bicara jangan di live. Jangan di live. Bang Juma maunya bicara itu di masjid ya, atau masjid yang di Jakarta yang dekat Di masjid Jakarta tidak ada itu. orang kafir di situ. Iya, Sementara kan Bang Juma ini kan orang hebat. Terus Abang Juma kalau bicara Ada itu jangan pepatah usah di live. mengatakan ketika Buka seseorang masker, tersinggung bicara berarti maunya di merasa masjid. Bang Juma Kalau ini kayak sedang gitu, kenapa Bang Juma nggak berbicara di masjid? kebenaran. Kalau Anda tersinggung berarti Anda merasa kalau Anda nggak tersinggung ngapain naik di sini gitu loh. Saya nggak Kalau tersinggung, pertanyaannya saya nggak substansi tersinggung. dengan beliau yang saya sampaikan Saya sanggah lah. hanya- Kalau nggak bisa saya ya hanya turun bingung aja. Kenapa selalu membahas agama kepercayaan orang harus di live kayak gini? Kenapa? Maksudnya kenapa harus bicara di live kayak gini? Kalau memang Harusnya Bang Anda Juma bilang hebat, juga kenapa tuh nggak sama di masjid saudara-saudara aja, di Kristen Bogor? Anda. Di sana Kenapa juga nggak mereka di- menyerang di agama Arab kami. aja dia bicara? Apakah Kenapa agama nggak di kami Arab diserang aja kami dia harus diam bicara? saja? Coba dia sampaikan di Arab dong. sana. Kalau Anda bijaksana, Bang Juma kami pun ini bijaksana. udah Dan di sini yang disampaikan oleh Bang Juma apa yang sebenarnya dia ketahui. Sebetulnya kalau nggak tersinggung disimak aja. Benar nggak? Enggak tersinggung. Betul. Maksudnya enggak Ini aja, tersinggung. apa Enggak masalahnya tersinggung. sama Maksudnya kamu, kalau Bang Kristen? Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Bang Juma ini kan orang hebat. Wah, nggak Kenapa bisa kakak harus nasihat bicara si di Juma. live? Dan kenapa Capek harus kakak bicara bilang harus itu. pakai masker? Kenapa enggak langsung aja dia bicara di masjid Coba, atau coba, izin. buat Izin. apa? Buat Bu live Mardiana langsung kayak cantik. apa gitu pentas. Ibu Apa Mardiana. segala macam. Terus Ibu Bang Juma ini cantik. kenapa harus beraninya di Indonesia? Berani nggak dia ke tempat di negara lain? Mengenai kayak gini. Ini ibu ini baru download Negara TikTok ini katanya kayak menjamin gini. negara Inilah ini kan. menjamin setiap pemeluknya untuk menunaikan ajaran agamanya bebas, menjalankan agama masing-masing. Itulah yang abang bilang itu. Jadi kenapa harus abang menyampaikan sesuatu hal yang menurut abang salah itu? Kenapa harus setiap hari live harus menyinggung ini itu? Kenapa harus kayak gitu, Bang Juma? Apa harus kayak Agama gitu? saya memerintahkan saya harus menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Salah satu kemungkaran itu adalah ketika Tuhan saya disebut punya anak di dalam Kristen. Ketika disebut kemudian, ya kau Juma? Siapa Loh, punya kata anak? Allah yang Anda Makanya ambil itu dari Bang mana? Juma ini perlu buka masker kalau bicara. Jangan pakai masker kalau Sekarang bicara. saya Jadi tanya saudara. Juma. Sekarang saya siapa tanya, punya anak? saudara Mardiana atau saudara DMG, dari mana kata Allah di dalam Bible kalian ambil? Jawab. Kan udah pakai bahasa daerah punya bu.
Bahasa daerah Saya tahu. tidak peduli dengan bahasa daerah. Yang saya tanya bahasa yang ada di dalam kitab saudara. Bang Juma, kami kan AKBP, Protestan. Bang Juma memang orang hebat. Bang Juma jangan bicara apa masalahnya sama kau? Jangan bicara Terus? live. Ngomong langsung di depan. Masalah sekarang nama kitab Anda apa? Kutanya dulu. Langsung. Masalah saya apa, Bang Juma? Coba. Nama kitab Anda apa? Izin dulu Bang Zuma biar kita tertibkan. Masalah saya apa, Bang Juma? Kau kawan tandar, kau matikan mimu. Ibu, coba di mute dulu kawan-kawan Kristen. Biar kondusif kita punya Komal satu-satu ngomong ya. Coba ini yang naik ada beberapa. Sebentarnya dulu. Tunggu dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang, Bang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak Ibu gini, cantik, Ibu sabar dulu Ibu, sabar Ibu ya. Sabar dulu Ibu. Enggak usah sabar-sabar Bang Juma kalau kayak Kita sapa dulu yang naik. Ini ada beberapa yang naik ini. Ada Ida, silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka mute-nya, Kristen atau Muslim? Mbak Ida. Saya menyampaikan Bang. isi Al-Quran saya. Bentar, Bang Juma izin bicara. Sebetulnya hal Ya, kecil itu silakan. Bang Juma yang tadi nggak usah ngomong, kita aja yang ngomong. Bang Juma ini sedang menyampaikan terminologi Al-Quran, dan di Islam itu diajarkan untuk syiar. Dan ketika sekalian berpendapat yang sama dengan Bang Juma itu kasihan kepada kalian karena kalian dalam kesesatan. Lanjut. Kesesatan dibilang orang ke. Baik, sebentar dulu. Sekarang ada sesat kami. Sebentar. Yang Kristen tenang Cukup dulu. panitan, kawanmu Tunggu ngomong dulu satu-satu. Kita sapa dulu yang lain. Ini Ida sama Singa ini Kristen atau Muslim? Sama Woyen Nasution. Coba dibuka mute-nya teman-teman. Assalamualaikum, saya Muslim. Waalaikumsalam. Oke, di mute dulu kalian yang Muslim. Ida ini Kristen atau Muslim Ida? Kristen. Oke. Ya? Asing disukai tiaw. Ida Kristen atau Muslim? Kristen. Baik, kita Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan kayak mana? Saya boleh Silakan. nanya nggak sama Juma? Sebentar dulu Bang, apologet. Anda baru naik sebentar. Satu-satu biar tertib. Izin mungkin yang kawan-kawan Muslim saya izin turunkan dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman Kristen lain yang naik. Ada kebetulan kawan saya pendeta dibawa. Mungkin beliau saya mau naikkan. Izin. Ini kalau Izin ya Bang Zuma. seorang Kristiani masuk menjadi mu'allafah, tengoklah cantiknya, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kalau mu'allaf cantik langsung. Padahal sebelumnya dia ini seperti bintang iklan caplang. Kau cuma ngomong kau sama artis tapi kau kayak Maksudnya kayak ada apanya ini Bang Zuma iklan caplang Sebelum ini, ya? mu'allaf tadinya kayak bintang iklannya itu cap kaki 3 caplang. Ada kan? Begitu dia bersyahadat, subhanallah, Masya Allah, cantiknya adiknya Bang Suma. orang Kristen besot. Berarti ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Kami orang Kristen gak ada sangkut pautnya sama kalian lagi. Itu aja. Ya justru karena itu Yang kenapa kau keberatan aku ngomong tadi apa? Coba sampaikan ke saya, DM. Bang RD, Silakan. Bang RD sebentar Bang RD, sabar dulu Bang RD. Justru kalau Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya, alhamdulillah. Tapi Iya, faktanya memang gak ada. Apa terus lagi? kenapa kitab kalian Bro masih Pandi, menyangkut-nyangkutkan aku boleh ngomong dengan gak sama agama Bro Pandi? Islam? Kenapa? Alkitab kami itu berbahasa Indonesia, ada berbahasa Itu daerah. Alkitab Ya, lagi. kalau Alkitab kau berbahasa sebut. daerah yang banyak Jangan, kan. Alkitab kau sebut Alkitab, kau tidak malu. Kenapa tidak kau sebut Al-Quran aja sekalian? Bro, Al-Quran kami, Alkitab Al-Quran kami udah Yohanes, ada yang berbahasa daerah. Al-Quran Matius, Berbahasa Batak. 45:7. sama Juma. Sebut aja Al-Quran, nggak usah malu-malu sekalian. Apaan cuma Alkitab? boleh nggak Mana teman-teman? ya wawasanmu Juma? Kau udah lama Wawasan ikutin pula kau. kau tanyakan. Lucu kau ini. Kutanya samamu dulu. Yang lain diam. Ini DMG kutanya samamu. Ma, apa Kitabmu itu? sebelum di Indonesia berada, nama kitabmu apa?
Lucu kau. Kita kan berbahasa Hanya bisa Indonesia bicara ya. lucu Bebas kau. kita. Lucu kau. Padahal tak ada yang tertawa. Kau bilang aku lucu. Kutanya samamu Bahasa sebelum Indonesia itu kan buku. bebas. Hak segala bangsa kan. Pakai otakmu. Wah, pakai otakmu. Kitabmu itu sebelum masuk ke Indonesia namanya apa? Ya, kita terjemahkan dia dengan bahasa Indonesia. Alkitab. Alkitab itu bahasa Indonesia rupanya. Alkitab itu bahasa Indonesia. Kayak mana ini? Tuhan. Jadi sekarang Alkitab bahasa sekarang Indonesia kata tak dia. kusahkan itu rupanya. Sekarang kan sumpah pakai Alkitab mempunyai Enggak, aku agama yang tanya masing-masing. samamu. Kayak mana sih? Saya samamu. Sebelum masuk ke Indonesia, nama kitabmu itu apa? Tanyalah dulu orang Indonesia dulu tahun 45. Siapa yang menerjemahkan? Lucu kau. Cuma Malu kan? Masa kami yang mempunyai berbahasa kau larang kau. Enggak malu kau kan? Enggak ada malu memang kan? Gini, Juma, aku mau nanya samamu. Sebelum kamu lahir, itu udah ada kata bahasa Alkitab gitu. Kalian ada sebelum nggak saya cuma lahir, disebut Alkitab? Saya jawab. Itu Sebelum dulu, saya lahir, dengar. Sebelum saya lahir, nama kitab suciku yaitu Alkitab sudah dirampok oleh kalian. Eja dulu namamu, Bang Juma. Abjadnya itu dari mana? Abjadnya itu. Buktilah dulu, dulu, Lai Juma. Simatang, Kamu kasih satu-satunya. bukti supaya aku bilang sama orang LAI, ubah nama Alkitab itu jadi Bible. Oke, sekarang Kalau Bible kamu kalau di sebelum Indonesia kan. lahir, Bible sudah ada itu kata Alkitab bahasa itu Inggris. dalam Quran. Hey, Itu Bible Quran itu itu dibilang bahasa Alkitab, Inggris. Bible bahasa Inggris. Sukanya ini orang Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa? Sama saya, Juma jangan modal congor loh. Ya, buktikan sama saya, sebelum kamu lahir sudah ada bahasa Alkitab dalam Quranmu. Oke. Al-Quran itu Alkitab. Coba Oke. dulu buktikan sama saya. Oke, saya juga akan minta bukti samamu. Sebelum Bible masuk ke Indonesia, buktikan kalau namanya Alkitab. Bukti sama kau bilang kami merampok. Juma patut toko. Bahasamu itu kamu bilang kami merampok. Tunjukkan Ya iyalah. sama kami sebelum Iyalah, kamu pasti. lahir sudah Al-Quran itu dibilang Alkitab. Tunjukkan sama kami gitu loh. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Tunjukkan Zalikal Juma, kitabul la jangan modal raiba congor, fihi Juma. hudal lil muttaqin. Oke? Apa dasarnya? Ketuanan. Enggak, coba dulu Juma. Tunjukkan sama Alkitab saya. itu- Dasarnya apa? Ketuanan kan? Alkitab itu Bentar dulu, berasal Bang. dari Bang, bahasa Arab. Saya minta Dengar. sama si Juma, dia harus Dengar. mempertanggungjawabkan di umat Dengar. muslim ini 3.000 Cuma aku orang. boleh Dengar. ngomong bentar aja Bang Cuma. Aku yang mau Dengar. sampaikan. Bentar, satu-satu. Dengar, dengar, Aku lagi dengar. ngomong, aku lagi Coba ngomong sama Juma, kenapa? bro. Dengar. Alkitab Jangan macam Kristen. Khusus sama Bang Jangan Juma. macam Bang Juma, jangan aku macam boleh ngomong Kristen khusus lah sama Bang Juma. kalian. Aduh. Alkitab itu berasal dari frasa bahasa Arab. Udahlah disebut Juma, intinya kita Alkitab. udah berbeda. Secara kita. harfiah, Bang arti BMJ, bahasa bentar dulu. Aku aja ngomong sama Indonesianya Juma. Aku aja adalah ngomong sama buku. Juma, Daripada teman-teman. Bang Juma menguruskan agama orang, kan lagi banyak masalah. Izin dulu Bang Zuma, izin sedikit ya, 1 menit Bang Zuma. Teman-teman Kristen coba kalau tidak tertib itu diturunkan teman-teman. Iya, saya boleh ngomong nggak? Bentar, teman-teman Kristen. Saya mohon sama teman-teman Kristen. Kasih kesempatan sebentar, Bentar kasih dulu teman-teman Kristen. kesempatan. Saya dulu ngomong sama Juma, ini tentang Baik. Alkitab loh. Katanya Oke, kita oke. mencuri Tenang dulu, Alkitab, bahasa teman-teman. Alkitab itu. Iya, dengar dulu Bang. Sebentar dulu itu, dengar dulu, kasih kesempatan ini. Kalau tidak tertib diturunkan dulu, Ibu. Kak, bentar dulu. Ini kita gali dulu sama si Juma ini. Kita kasih minta bukti sama dia. Alkitab itu Quran itu sendiri. Mana buktinya Juma? Coba Oke dulu. Bang, nggak usah permasalahkan Bang tentang Alkitab sama Jangan dulu, sama Kak. Bentar dulu, Kak. Kakak nggak bisa diatur. Silakan apologet. Aku minta bukti dulu sama Juma. Sebelum lahir kamu, Quran itu dibilang Alkitab. Coba dulu Juma, tunjukkan sama saya. Jangan modal congor dong. Kita nggak boleh lah modal congor. Masa Islam menunjukkan kayak gitu? Harus Oke, membuktikan udah di mute, data loh. langsung di mute bro. Kalau sudah langsung di mute. Oke. Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu
la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Alkitab itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Tuh kitab saya disebut Alkitab. Zalika Alkitab. Al-Baqarah ayat 2 dikatakan situ Alkitabu. Kitabu itu kitab itu, bro. Bukan kitab ini. Bukan, di sini dijelaskan Quran, bro. Di sini Itu dijelaskan Anda sudah Quran. tahu. Bukan Itu Anda jawab Alkitab, sendiri. bro. Itu Anda sudah jawab sendiri. Iya, Alkitab itu adalah Al-Quran. Kitabu, bukan itu artinya kitab ini. Kitab itu, bukan Jangan kitab kau ini. siksa dirimu. Jangan Kalau kau di siksa dalam dirimu. Quran, Sudah saya jawab. itu dibilang Sudah saya jawab. Al-Quran, Sudah saya bro. jawab. Sudah saya jawab. Sekarang kau Mana tunjukkan. buktinya bahasa Alkitab. Saya butuh Alkitabnya. Itu Bahasa tertulis kata Alkitab. itu mana? Alif, Lam. Sudah tertulis itu. Ka. Kau bisa pakai bahasa Arab. Kami bahasa daerah nggak bisa. Alkitab. Cuma kamu tuh Alkitab. gimana sih? Itu Juma, tertulis kamu tuh gimana Alkitab. sih? Kalau kita ngomong itu pakai berdasarkan data loh. Kalau kamu Alkitab. bilang Al-Baqarah ayat 2, di sini dikatakan kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, Mana ada kitab yang dimaksud di dikatakan situ apa? Alkitab. Itu disebut apa di situ? Al-Quran di situ Alkitab disebut mana? apa? Al-Quran di situ disebut Ini apa? Quran ini. Alkitab di sana disebut Udah, apa? Bang, ini Di cari sini, panati ini, teman-teman. Bang. Ini kan Al-Quran di situ disebut dengan Bang. sebutan apa? Cek, udah, teman-teman. Bang, cari panati dia, Bang. Itu koinnya itu bertambah itu. Kan panati dia. Al-Quran Kau mencari di surah panati kau. Al-Baqarah Panati ayat sama 2 disebut kau. apa? Biar nambah koin kau. Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 2 disebut apa? Alkitab. Nggak Alkitab. ada ditulis Alkitab sini, nggak ada tertulis Alkitab. Sudah kujawab ya, sudah Saya kujawab. sudah Nah, sekarang jawab giliran juga Anda. Ini saya buktikan sama. Sekarang giliran Anda. Dengarkan sama saya. Dengarkan sama saya. Dalam Cuma, bahasa kamu tuh Latin, dalam bahasa Latin atau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Bahasa Latin disebut Biblia. Di dalam bahasa Yunani koine disebut Tabiblia. Coba Anda uraikan dari mana akar katanya Tabiblia dalam bahasa Yunani bisa menjadi Alkitab. Silakan. Gini Juma, kami menggunakan bahasa Juma. Ya, kamu cek di dalam KBBI, Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kamu cek di KBBI. Ya, Coba ini saya bilang tanya. KBBI. Saya tanya KBBI itu, KBBI itu dibentuk. KBBI itu dibentuk. Karena gini, kalau KBBI kamu- dibentuk kapan? KBBI tahun berapa didirikan? Dibentuknya KBBI sebagai tafsir atau terjemah dari bahasa Indonesia itu kapan? Bertanya dulu. 1988. Berapa? 1988. 1988. Al-Quran saya kapan adanya? Iya, Quranmu kan dari abad ke-7. Au. Al-Quran saya lebih dulu abad ke-7 menggunakan kata Alkitab. KBBI baru datang tadi sore. Bahasa Al-Quran? Dengar dulu Juma, kamu tuh konsisten. Mana bahasa Alkitab, kata di Alkitab gitu? Kata Kamu harus Alkitab, konsisten. kata Alkitab di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu merujuk ke mana? Ini ngawur, ini Suma, ini ngawur. Manusia Itu paling apa ngawur itu? itu Suma. Itu apa bacanya itu? Itu apa bacanya itu? Konsisten aja bro, Itu apa konsisten bacanya aja. itu? Cuma Itu. dalam bahasa Alkitab, bacanya Itu. Alkitab ini, Alkitab Ini ini. Indonesia atau Ini apa bahasa bacanya? Ini apa bacanya itu? Itu bahasa Alkitab. Alkitab mana? Ini Alkitab. Alkitab ini, Mana? Alkitab ini, Coba, Alkitab ini menyebut. terjemahkan. Ini kata Alkitab ini merujuk kepada Itu kitab mana? Al-Quran itu bro, nggak usah kamu bohong-bohongin aku. Itu kitab. Kuculuk, ini bacanya Alkitab, kuculuk. Bukan, itu kitab. Kamu jangan bohong-bohongin aku. Ya. Aduh. Aku buka Al-Quranmu juga. Udah nggak bisa Al-Quran bahasa ini, Arab, kitab sok ngajarin. Al-Quran Ini Gini, tidak ada keraguan padanya. Sebentar. Natalia bisa bukakan Iqra, dia Iqra, mungkin dia tahu baca Iqra itu. Nggak tahu dia mah, nggak tahu dia. Sok ngajarin Bang Zuma, kamu kuculuk bahasa Arab aja nggak bisa. Lanjut Bang Zuma. Ini ulama kalian ini bikin tanda kurung Al-Quran Silakan, Bang bukan Zuma. Alkitab.
Nah itu tulisannya Anda sudah lihat, berarti kata Alkitab ini. Natali, kau coba kau tunjukkan. Coba diam dulu nih, kasih diam, Coba kau kasih mute dulu, terjemahannya. mute. Kau diam, dengarkan. Pasang kupingmu. Di dalam Al-Quran ada tertulis kata Alkitab. Surah Al-Baqarah ayat 2 itu tulis Alkitab. Tuh Al-Baqarah ayat 2 tertulis Alkitab. Diam dulu. Itu dosa besar. Diam dulu. Saudara, diam dulu. Ini kata Alkitab tertulis di dalam kurung Al-Quran. Anda sudah lihat sendiri kan? Berarti yang dimaksud Al-Quran di sini adalah Alkitab. Anda baca sendiri terjemahan katanya tadi. Ya udah, selesai kita. Kata Alkitabu dalam kurung Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Oke, udah selesai. Anda sudah melihatnya sendiri. Cuma artinya kitab itu. Kitab itu yang dimaksud itu kitab yang mana? Umat Islam. Kitab itu jangan yang dimaksud. Sudah makin bodoh-bodohin umat Islam Juma. Kitab itu yang dimaksud Al-Quran, bukan Alkitab bahasanya. Oke. Kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Bahasanya. Kitab yang dimaksud Al-Quran, bro. Al-Quran. Bagus, pintar sekali. Iya, Dah selesai. Al-Quran. Oke, udah selesai kan? Kitabu itu menunjukkan kitabu. Aturannya dibilang. Berarti Alkitab itu adalah Al-Quran, betul? Bentar dulu, bro. Ini bukan kitab ini ya berarti ya. Kitab yang dimaksud di situ apa? Kenapa di dalam terjemahan itu kitab ini? Kitab ini yang dimaksud di situ kitab apa? Dengar dulu Juma, jangan mute dulu. Itu kitab yang dimaksud di situ kitab apa? Kenapa dibikin kitab ini diartikan? Iya, maksudnya kitab ini itu kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Itu pintar. Udah, mana Alkitab? Alkitab mana? Bahasa Alkitabnya itu mana Juma? Kok dia tanya lagi? Saya buang aja ya Bang Juma. Izin, saya buang aja. Nggak bisa di tempat sampah saja. Dia sendiri yang membaca. Di dalam kitab saya tertulis Alkitab. Dalam kurung Al-Quran. Dia sendiri yang baca. Memanglah kalau terlalu banyak makan babi dan anjing, otak nggak berfungsi dong, Bang. Nah inilah sebabnya. Sudah dia baca sendiri. Ini Alkitabu dalam kurung Al-Quran. Berarti nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Tertulis dari abad ke-7. Indonesia ada sebuah buku dari Barat menyebut dirinya dengan Alkitab. Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Ada yang bisa menjelaskan? Yunani Koine disebut Tabiblia. Apa Tabiblia di dalam bahasa Indonesianya? Buku-buku. Berarti sebenarnya nama kitabnya orang Kristen ketika masuk ke Indonesia adalah buku-buku. Buku-buku. Kalau mau singkat, apa itu? Kalau mau singkat, kalau buku-buku. Ya buku. Ya buku. Buku. Buku Markus, buku Matius, buku Yohanes. Itu. Ngapain lari ke Alkitab? Cahayu memalukan. Bahasa Latinnya Biblia. Oke? Kemudian kalau Anda lihat lagi di dalam bahasa Yunani Koine tertulis Tabiblia. Bahasa Indonesia buku-buku. Kalau Anda ingin tunggalkan kemudian Biblion dalam bahasa Yunani Kuino. Bahasa Indonesianya apa? Biblion. Biblos bahasa Inggris. Biblion bahasa Indonesianya. Ini teman-teman Kristen banyak kali di atas, nggak ada yang bisa jawab ini, alamak. Apa kalau buku-buku itu apa? Apa kalau buku-buku kumpulan buku-buku disatukan apa namanya? Clipping, bukan? Apa kalau buku-buku disatukan banyak kemudian Kalau disatukan clipping itu? gambar-gambar, Bang. Oh, gambar-gambar. Iya, bukan. Bang. Kalau buku-buku digabung banyak apa itu bahasa Indonesianya? Makalah. Dongeng. Makalah. Makalah. Iya, makalah.
Makalah. Berarti makalah Markus, makalah Yohanes, makalah Roma. Itu yang cocok. Baru kita saling menghargai. Jangan ambil nama lain kitab suci Al-Quran, jangan. Baru tidak ada diskusi. Dudukkan kitab saudara pada tempatnya. Kalau saya sih, saya mendukung saudara-saudara Kristen ini lebih memiliki warna kalau kitabnya itu disebut Tabiblia. Bagus loh nama itu, Tabiblia. Begitu sangat Kristiani terdengar. Tabiblia Yohanes, Tabiblia Matius, Subhanallah. Itu lebih bagus kawan. Lebih cantik kedengarannya. Daripada Alkitab. Alkitab itu kan bahasa Arab, nama lain daripada Quran. Baik, ini ada 3 Kristen kalau nggak salah. Ada Yeskiel, ada Evan, ada Bro Admin. Coba Bro Evan sama Yeskiel dibuka mic-nya. Bang, kalau kitabnya aja boleh nggak? Kitab jangan pakai al, tapi Bentar. kitabnya Ini aja boleh siapa yang nggak? noise musik siapa ya? Tolong ya, jangan ada noise musik ya. Kita lagi YouTube loh. Siapa Di ini? tempat saya kali ya? Bang Zuma. Gurunda. Masa di Gurunda? Aduh, duduk. Oke, Bang Evan Kristen ya, Bang Evan ya. Bang Evan sama Yeskiel. Iya, Katolik, mantap. Katolik. Bang Yeskiel dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim? Teman-teman Kristen yang mau naik kalau bisa typing dulu ya di bawah. Aku Kristen, Bang, biar dinaikkan kawan-kawan Kristennya. Bang Yeskiel, kalau bisa dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Kristen, Bang. Halo semua. Halo, selamat siang. Selamat siang. Salam Selamat toleransi. siang. Mungkin ada yang mau ditanggapi dari Bang Evan atau Bang Yeskiel. Atau gini, saya kasih kesempatan Bang Evan dulu karena beliau Katolik. Silakan Bang Evan. Oke. Selama ini saya dengar pembahasan dari tadi, menurut saya sih gimana ya? Kalaupun itu diambil atau diculik kosakata itu, menurut saya sih kita ini nggak ada gunanya, sama aja kita nggak saling toleransi gitu. Nah, jadi kalau memang pribadi saya sih, ya saya menjalani aja sih, dengar aja sih, saya nggak mau membela siapa-siapa gitu. Terima kasih. Baik. Coba Bang Yeskiel silakan ditanggapi Bang Yeskiel. Siap. Bang Ardiansa, assalamualaikum Bang Ardiansa. Ustaz Ardiansa. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Yeskiel silakan ditanggapi dulu Bang Yeskiel. Soal Alkitab. Silakan Bang Yeskiel. Oke. Jangan bilang dari dasar laut lagi didapat ya. Kayak tadi bahaya. Oke, kalau menurutku, tapi entahlah ya, kita jangan ada di sini saling mengapa ya, saling menghujat atau kayak mana, karena ilmu pengetahuan kita itu sesama kita berbeda. Ada yang masih minim pengetahuannya, ada yang masih pertengahan atau ada yang tinggi. Yang jelasnya jangan kita saling menghujat, jadi ada keributan atau kayak mana. Kalau masalah Alkitab ini, kalau menurutku ya, itu hanya sekedar buku lah. Cuman kalau nama Alkitab, Alkitab, oke, bahasa Arab. Bukan berarti kan kami Kristen nggak bisa. Ibaratnya karena memang sejarahnya, jujur aja sejarahnya pun aku kurang tahu memang Alkitab itu, tapi jujur aja, aku nggak mau mengatakan yang aku nggak tahu. Ya kalaupun Bang Juma tahu, kita persilakan untuk menjelaskannya. Cuman jangan dipaksakan untuk mengubahnya, itu aja. Ya kalau menurutku sih Alkitab itu walaupun dipakai bahasa Arab, nggak salah lah kami makainya. Karena di Arab pun kan ada orang Kristen. Udah Bang ya? Iya. Silakan di mute. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik.
Ya, jadi kalau saudara mengatakan tak apa orang Kristen menggunakan kata Alkitab. Karena di Arab itu juga ada orang Kristen. Ya itu di Arab kan Bang. Kalau di Arab silakan aja menggunakan nama Alkitab. Tapi yang perlu dipahami, kitab Kristen Arab itu muncul dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Jadi sekuat apapun kemudian orang Arab menggunakan bahasa Arab menyebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab dan seterusnya, Alkitab Al-Muqaddas. Silakan aja. Tapi pada prinsipnya adalah bahwasanya penyebutan Alkitab itu adalah hak milik kepunyaan Al-Quran. Itu dulu. Ada 4 kitab yang diwahyukan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan nama Alkitab. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Nah sedangkan yang ada di Indonesia ini, itu buku Markus, Matius, Yohanes, Lukas, buku-buku Paulus. Itu bukan Alkitab. Itu bukan Alkitab. Karena bukan Injil, bukan Injilnya Nabi Isa, bukan Torahnya Nabi Musa, bukan juga Zaburnya Nabi Daud, dan juga bukan Al-Quran. Oleh karena itu ya sejatinya Kristen harus tampil beda sesuai dengan aslinya. Tabiblia dalam bahasa Yunani. Kenapa tidak digunakan itu saja? Kenapa harus nama juga diterjemahkan? Kemana-mana kurasa kalau nama itu tidak perlu diterjemahkan. Itu nama. Tidak perlu diterjemahkan karena itu nama. Itu adalah simbol kode penanda satu objek. Kenapa harus berubah menjadi Alkitab? Sedangkan Alkitab itu adalah nama lain daripada kitabnya umat Islam. Nah sekarang bukan masalah tidak mengapa dan mengapa. Tetapi yang jadi permasalahan adalah negara kita ini kan harus aman-aman saja. Artinya tidak boleh ada kekisruan. Nah salah satu kemudian pemicu kisru terjadi adalah agama saudara menggunakan istilah Al-Quran. Termasuk penyebutan nama Al-Quran. Apa salahnya kalau Kristen ini ajaran kasih mengembalikan marwah Bible kepada konsep awal. Tabiblia. Itu lebih familiar kurasa dengan lisan atau lidah orang Kristen. Tabiblia. Jadi Yunani Koinenya kena. Asalnya kena. Jangan masuk merasuk ke Islam. Inilah yang menyebabkan kemudian diskusi ini terjadi, debat ini terjadi. Sederhana bukan? Coba Kristen tampil dengan model kekristenan. Jangan model ke-Islam-Islaman. Selesai bukan? Nah, kita tinggal tunggu bom waktu aja. Orang Bali juga akan menggugat. Kenapa dalam Bible orang Bali disebut juga Tuhannya orang Bali, Sang Hyang Widi. Padahal sejatinya Bapak masuk ke Bali, jadi aja Bapak. Yahweh masuk ke Bali, tetap aja Yahweh. Silakan dengan kata-kata yang lain, tapi nama gelar sembahan kalian jangan ikut menjadi bunglon. Itu Bung, itu permasalahannya, sederhana sekali. Kristen tidak akan kehilangan marwah. Kristen tidak akan kehilangan jati diri. Kristen malah justru jauh lebih bagus kalau Kristen mendudukkan kemudian poin-poin kekristenan dari awal pendiri bapak-bapak gereja itu dipertahankan atau minimal dikembalikan. Contoh misalnya, betapa bahagianya saudara-saudara Kristen senyumnya semeringa ketika kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus. Subhanallah, luar biasa. Saya sampai salaman dan berpelukan dengan staf saya. Pak, sekarang sudah bukan lagi Isa Al-Masih. Oh ya, apa sekarang? Yesus Kristus. Saya langsung usap dada, Alhamdulillah. Nah, alangkah indahnya sekiranya saudara kita Kristen menanggalkan kata Alkitab, meninggalkan kata Allah. Maka pada hari Minggu, saudara-saudara kita menyembah kepada anak Tuhan. Tidak lagi disebut menyembah anak Allah. Itu menyakiti hati kami. Tidak lagi kemudian surat-surat Paulus disebut Alkitab, tapi disebut Tabiblia. Indah sekali negara kita ini. Sekiranya agama-agama yang ada di dalamnya mendudukkan kemudian kodrat keagamaan pada akar.
mula-mula. Indah sekali. Sekarang antara Al-Quran dan Alkitab susah kita bedakan. Anak saya bertanya, Abah, iya nak, mana Alkitab yang ada di sini? Pemikiran saya, yang Alkitab yang dimaksud anak saya ini apa? Saya coba kasih dia Bible, bukan ini. Masa ini Alkitab? Ya ini juga disebut Alkitab sama orang Kristen. Penasaran dia buka. Isinya nggak sama loh. Iya memang, inilah saudara kita Kristen. Menggunakan nama lain dari Al-Quran untuk menamakan kitabnya. Supaya apa? Itu tadi. Coba buka mata saudara. Lihat aksi-aksi orang yang mengaku mantan Islam. Ada yang baru-baru ini kemudian viral, pakai kopiah, pakai kacamata. Kita dari pulau ke pulau untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang lain untuk memeluk agama Kristen. Mereka membawa simbol-simbol Islam. Penampilannya Islam, penyebutan di dalam agamanya bunyi-bunyi apa? Sebutan-sebutan Islam. Ada enggak pernah Anda temukan orang Islam door to door dari pulau ke pulau menemukan orang Kristen lalu kemudian mengatakan kami juga menyembah Yesus. Kami juga ada konsep anak Yesus di dalam Al-Quran. Ini ajarkan. Kami ajarkan ya. Ada enggak kayak gitu? Enggak. Karena umat Islam itu mendudukkan agama itu adalah kebenaran tertinggi. Di semua kebenaran di atas muka bumi ini, maka kebenaran kitab suci itu tidak bisa ditandingi. Maka kebenaran kitab yang kita pegang itu adalah kebenaran yang tidak boleh kemudian kita akal-akali. Tidak boleh dimanipulasi. Tidak boleh disamar-samarkan. Yang namanya kitab suci wahyu Tuhan harus mendapat nilai tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Maka kitab suci kita harus benar-benar suci dari apa? Dari manipulasi, dari rekayasa, dari kepalsuan, dari mengelabui, dari berpura-pura, dari bersifat bunglon. Itu baru disebut kitab suci. Tapi kalau sebuah buku di dalamnya syarat dengan manipulasi, syarat dengan rekayasa, itu bukan kitab suci lagi, tapi kitab yang disangka suci. Nah, sebuah agama yang memiliki kitab yang bermasalah, yang memiliki rekayasa di dalamnya, kesengajaan, ada unsur intrik di dalamnya, maka kitab suci itu bermasalah. Sebuah agama yang memiliki sebuah kitab suci bermasalah, maka agama itu bermasalah. Sebuah agama yang bermasalah tidak layak kemudian dijadikan sebagai sandaran hidup untuk menuju kepada kehidupan berikutnya. Nah, ini sebenarnya kekuatan ini yang membawa kami untuk mengajak, ayo teman-teman Kristen, mari kita duduk bersama, kita dudukkan perkara ini. Supaya kiamat tidak lagi pusing membahas hadits yang dia pelintir sendiri, yang mereka terjemahkan sendiri, yang mereka kemudian pahami sendiri. Supaya si CP Christian Prince, ya, Congorpedia tidak lagi membahas-bahas Islam. Begitu juga kami. Kami ketika membahas kemudian illalladzina zalamu minhum, kami tidak akan pernah lagi menyentuh bahwa yang dimaksud orang-orang salim di dalamnya situ adalah dia yang menyembah ini, menyembah itu. Tidak. Tapi kaidah-kaidah Quran akan kami tegakkan. Dan saudara Kristenku juga menegakkan kaidah-kaidah Kristen. Selesaikan. Silakan Anda beribadah pada tempat Anda, menyembah Tuhan Anda, mengkitabkan kitab Anda. Kami juga begitu. Supaya anak keturunan kita nanti tidak bingung. Ini kitabnya Al-Quran. Ini kitabnya Bible. Di dalam ada kata Allah. Di Al-Quran juga ada kata Allah. Ya mana yang benar ini? Mana yang benar? Anak-anak kita bingung. Terjadi kesimpang siuran. Tapi kalau kita yakin agama kita benar, benar sepenuh keyakinan, maka kita akan pasti menjaga kemurnian agama tersebut. Kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Kristen ini adalah agama benar, maka kesucian agama ini orang. Coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti iblis yang sedang diganggu sarangnya, iblis yang ngamuk. Jadi seperti itu saudaraku, indah sekali negara ini kalau tak ada lagi agama yang menggunakan istilah kitab suci agama di luar agama yang dianut. Indah sekali. Al-Quran dengan Al-Qurannya, Bible dengan Bible-nya. Demikian.
Ya, Bang Ardiansa sama Natali, ini mungkin jadwal Bang Zuma untuk sholat. Nanti ambil aja silakan. sebentar. Betul. Mohon ya, Saya juga Adinda mau ini, silakan. karena- Terima kasih. Siap, silakan Natali sama Bang Ardiansa ini kan moderator berdua. Silakan. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Ayo. Silakan Gimana Natali, nih, Bang gimana? Ardi, silakan. Itu kawan-kawan Kristen 3 orang itu, silakan. Iya, teman-teman Nanti Kristen dibesarin, iya dibesarin aja layarnya sendiri ya kalau mau buka data. Aku juga jadwalnya Siap. nih. Dari tadi aku tunggu. Silakan. Iya, ini mungkin gimana nih dari ketiga teman-teman kita yang Kristen ini mungkin ada yang masih mau menyampaikan dulu kan soalnya tadi Bang Zuma sudah bicara ya. Mungkin teman-teman Kristen dulu mau nanggapin? Atau mau buka tema baru? Silakan Bro Admin, JSKL sama Bang Evan atau kawan-kawan Kristen yang lain di bawah. Kalau bisa typing dulu supaya moderator lihat ya, baru dinaikkan teman-teman Kristen. Kalau bisa Mbak typing Natali, dulu. Mbak Aku Natali. Kristen. Silakan. Iya. Enggak. Kemarin kan dari kemarin tuh kan sepakatnya itu kan tentang kata Allah. Sekarang nambah lagi tuh kata Alkitab. Kalau kata kitabnya aja tetap dipakai boleh enggak? Alnya nggak usah dipakai, misalnya kitabnya saja. Kan biar bisa disebut kitab suci kan begitu toh. Seperti Kitabnya kitab aja gitu ya. undang-undang, iya. Kitabnya Kata aja alnya yang memang dipakai nggak gitu. dipakai. Begini ya. Kenapa nggak pernah percaya diri dengan buku Anda sendiri gitu loh, dengan apa yang dimiliki? Kenapa harus ke kitab? Bukan, kita kan percaya diri dengan bukunya, cuman penyebutannya nih